Taruh di mana separuh kalau 11 orang? Hah? Di atas meja ini dia tidur separuh. 11 orang. Ya, di sudut-sudut semua ada pampers. Mama Ya. Tuhan, belanja bulananku bukan beras ini. Ya, pampers berapa kilo, berapa plastik. Tuhan, alay, 12 orang nih. Saya menghayal saja mau gila saya rasa itu. Oh Tuhan, amang tahe. Ale, saya langsung demam. Ya, sapu lelak langsung nyut-nyut memang. Mendengarkan 11 nih. Ayawe. Tisu sana ada leka. Ale. Ya. Ale. Mama ini sonde saya. Bego lihat. Ini. Lap muka saya dan tisu kak. Bukan dan handuk, tisu nih. Kalau umpamanya saya hamil lagi perempuan baru yang ke-11 laki-laki. Kakak bayangkan, kalau saya 1 bulan pergi belanja ini, ya untuk pembalut saja berapa? Berapa? Kalau yang ke-11 baru Tuhan kasih, laki-laki berarti saya beranak terus rambut saya bagaimana mau kuncir kak? Ya? Aduh Tuhan nih. Saya anak 3 saja orang pikir saya umur 50 tahun. Kalau saya anak 11 mungkin saya aduh Tuhan tolong. Saya menghayal dulu. Aduh ale. Mama ini berapa bersaudara? 7 kak. 7 saya rasa aduh. Zaman dahulu masih mau kasih singkong, kasih ubi kayu. Ya. Jajan anak sekarang kak. Mixu. KFC. Macam-macam. Mama ini sekarang umur berapa? 36 tahun kak. Iya kak. Apalagi kakak pergi ke Free Day hari Sabtu. Kakak pergi ke Free Day hari Sabtu dengan Nesa kak, 100.000 tidak mau dia. Ya. Sepil dari ujung El Tari sampai ujung El Tari dia sepil. Ya kakak. Olahraganya 5 menit kak. Olahraga 5 menit. 5 jam itu kak kuliner. Ini untuk wajah kak. Ya, habis skincare kak. Ya, tisu. Tisu berapa lembar? 10 kak, 10. Kita bayangkan saja 10 lembar kali 30 hari berapa? 300 lembar hanya untuk tisu. Mochi kak. Belum telur gulung kak. Ya, kakak tahu. Belum ini sosis bakarnya kak. Belum es ininya kak. Belum. Ini bentuk belt dari sarung pantas. Kalau tidak dibelikan, tidak sayang anaknya. Percuma uangnya banyak, anaknya tidak disayang. Anak adalah tujuan hidup. Sekali-sekali bahagiakan anak. Namanya aja yang bergaya untuk anaknya sekikir. Kata-kata orang itu kan, banyak sekali cakap mereka kak. Ya amang tahe, banyak kali cakap mereka kak, tapi mereka tidak tahu kak kita seperti apa. Bontang. Bolak-balik kita kak ke pasar itu kak, bolak-balik kita kakak. Ya, bolak-balik kita kakak ke pasar itu. Pergi cari apa? Pergi cari ikan kita untuk menjual. Ya, lupa lagi ayam kak tadi pagi, pergi lagi ke pasar ambil ayam itu. Ya. Sudah sampai di tengah jalan kak, lupa lagi beli cendol, kembali lagi beli cendol kak. Ya, ya Inang, sudah ku capek-capek lagi berjuang aku. Ya, ku habiskan uang dalam waktu 1 jam saja amal.
Aku berjualan 5 jam, Kak. Live-ku sampai napasku putus. Kalau tidak live aku, Kak, nanti dikiranya orang aku tidak berjualan. Ya. Mama nggak pakai skincare, sebentar baru pakai skincare, Kak. Duh, Tuhan nih. Nanti kalau dibilang, emasnya banyak-banyak, anaknya sekolah biasa aja. Ya. Sudah kasih kita sekolah banyak-banyak ke anak kita, Kak. Aduh, amang tahe. Salah semua kakak kita. Ya. Salah semua kita, Kak. Oh. Kita, Kak, kalau pergi anakku ini kan, prinsip patakur itu 1 kali 1 tahun kalau kita Natalan, Kak. Mama istirahat dulu, tenang, Kak. Besok kan tidak jualan. Pergi kita, Kak, di baju anak-anak itu kan, Kak. Jadi kalau kita pergi kan, Kak, Patakur bilang 1 tahun 1 kali, Ma. Jadi belilah pakaian. Kau tidak tahu setiap hari saya fix RB kasih mereka. Jadi 1 tahun 1 kali saja. Bapak ini hanya melihat 1 kali 1 tahun itu yang saya beli. Dia tidak tahu kalau setiap hari saya online shop itu kasih mereka. Yang Bapak tahu tuh 1 kali 1 tahun kita membeli baju kasih anak ini. Jadi harus wow. Jadi sesuai keinginan mereka. Dia tidak tahu kalau emaknya juga online shop kasih anaknya tuh setiap saat. Termasuk beli RB. Tapi yang dipikirkan Bapak itu karena setiap saat itu Mama Ani kerja anak tinggal dengan iya kerja dengan saya, Kak. Tinggal dengan saya. Tidak mungkin dia tidur dengan kakak toh. Ya, kalau dia tidur di rumah kakak itu berarti dia tinggal kerja dengan kakak. Itu adalah pakaian pre-love, pakaian yang bekas, begitu, Kak. Tirsif, tisif, pre-love, cabo, tifitif, trifitif. Pokoknya itu sudah. Pokoknya kok ketik itu sudah. Ya. Patakur piket malam, Kak. Besok pagi baru besok pagi baru kembali dari kantor ke sini. Kakak bayangkan, Kak. Ya. Beli ke toko sepatu, Kak. Ikat rambut harus matching dengan baju lagi. Sepatu lagi, Kak, sepatu gereja beda, sepatu untuk pergi selamat dari rumah ke rumah itu beda lagi. Kalau yang besar ini, Kak, beda lagi dia punya ukuran. Kalau kita pergi penjahit kan kita mau cantik-cantik kan, Kak. Kalau Natalan itu cantik-cantik. Kita pergi beli kain dulu, Kak, kain baju. Untuk menjahitlah kita di di penjahit. Kakak tahu, untuk ukuran kami sekeluarga ini hampir 10 meter kurasa. Ya, hampir 10 meter kurasa itu. Kakak bayangkan saja hampir 10 meter. Daun panjang, anak semakin besar. Ya, nanti kalau umpamanya kita tidak cantik-cantik, pelit kasih diri sendiri. Pelit kasih diri sendiri, ini kan 1 tahun 1 kali. Salah semua. Belum ongkos makannya saya, Kak, kalau jahit pakaian ya, Kak. Ya, 1 tahun 1 kali mungkin, tapi kadang-kadang aku tidak mau jahit. Ya, belum ongkos jahitnya, iya, Kak. Ya, heran aku dulu, kenapa aku tidak belajar menjahit saja aku. Di depan. Iya, sayang. Kamu sudah skincare malam. Jangan terlalu main HP. Belum lagi nanti, Kak. Ma, saya kan sudah besar nongkrong-nongkrong dengan kawan di kafe. Tadi saya bilang, Flah, kau mau pergi mana dengan kawan, Mama? Pergi nongkrong di mana?
Tidak mah, katong ada ini berjanji dengan kawan dia apa. Kutanya mamanya kawannya, benar kok? Iya beta yang antar. Tidak usah kasih uang, kasih fla, beta yang bayar semua. Oh ternyata sama kawan kecilnya itu punya mama, bestiku juga. Ku bilang lagi sering-sering saja ajak dia supaya saya jangan kasih keluar uang. Ya. Belum lagi topung HP. Weh. Tapi kalau patakur itu kak, tidak tahu ongkos menjahit terbaru kak, karena saya sudah lama tidak penjahit. Tapi kalau buat patakur itu kak, ya setidaknya fasilitas untuk anak-anak itu kita berikan. Kayak membutuhkan apa kita kasih, membutuhkan apa kita kasih. Terus setelah itu kak, belum lagi skincare mama ya. Setelah itu kak, kita harus memberitahukan kepada anak kita kalau patakur bahwa setidaknya apa yang kalian inginkan, mama dan bapak penuhi, walaupun tidak semua hal. Karena ada keinginan anak-anak itu kayak ganti HP, iPhone, apa itu yang tidak bisa kami penuhi. Karena itu sangat terlalu luar biasa. Itu belum waktunya. Itu hal-hal yang kayak, kalau umpamanya, Fla, jangan marah-marah, dia ada sakit. Berkelahi lagi, aduh Tuhan nih, baru masuk ke berkelahi lagi. Jadi hal-hal seperti itu kakakku yang kadang-kadang saya dengan patakur tuh ajarkan. Jadi apa yang membuat kau tuh merasa tidak ikut dengan bapak dengan mama omongan? Karena setidaknya kami sudah berjuang, ya, kami sudah berjuang untuk memberikan yang terbaik. Kalau masalah HP, nanti kalau umpamanya HP itu belum bisa yang kami impikan. Pakai wifi di rumah, iya pakai wifi kak. Begitu kakakku. Seperti itu. Jadi kata papanya Fla, kalau anak meminta skincare, meminta beli baju, itu mungkin sudah masanya kak. Itu sudah mungkin masa karena kakak sudah besar. Begitu. Meminta pakai baju yang apa. Terus yang memberikan perhiasan itu sebenarnya dia punya bapak kak, bukan saya. Tapi karena bapaknya sudah merasa bahwa Nona sudah besar, kakak Nona sudah besar, yang besar ini disuruhlah pakaikan kalung supaya dia kelihatan Nona sekali kan, seperti itu kakakku. Jadi sebenarnya papanya itu memberikan kesan bahwa ini beb anak Nona, begitu. Jadi ketika sesuatu itu bisa dia bapak penuhi, dia bapak akan omong bahwa tidak ada landasan atau dasar yang membuat kau itu harus melawan saya sebagai kau pembapak. Begitu. Karena beta dan lu mama ini berusaha kasih lu yang terbaik walaupun tidak sempurna. Tapi sebisa mungkin beta dan lu mama ini memenuhi kau punya apa yang kau sebisa mungkin, begitu kak. Begitu kakakku. Jadi puji Tuhan sejauh ini kotong hanya bisa kasih sesuai dengan kotong punya kemampuan kak. Jadi banyak hal yang harus kotong belajar dari kotong punya anak sendiri. Begitu kakakku, untuk selalu bersama dengan kotong. Begitu kakakku. Setuju mama Ani, iya. Kayak kebutuhan kayak laptop, begitu kakakku, itu sudah harus ada kak, karena itu kebutuhan sekolah kan. Yang kami di asrama kak. Begitu kak. Jadi puji Tuhan kakakku, saya mengikuti tradisi umi saya, ya, tradisi. Dan membeli emas itu tidak ada yang salah kak, ya, karena itu adalah simpanan kita ketika kita susah. Kalau kita susah kita bisa gade, itulah emas. Tapi kalau seandainya kita membeli hal-hal yang tidak baik, tidak berguna, nanti juga dia pemanfaat tidak ada penting. Yang pertama, yang kedua, saya punya anak nona 3. Begitu, tidak 3 anak nona saya. Menurut saya hal-hal yang paling baik yang saya beli adalah satu, menyekolahkan mereka dengan baik. Yang kedua, saya harus memberikan bekal ketika mereka nanti menikah. Begitu. Walaupun bekal tidak banyak, tapi intinya saya tidak pernah emas ada naik sekarang, iya. Emas kalau dipinjam orang lain cerita, betul mama kita kemana-mana susah, iya. Jadi buat saya Fla Karlin dengan Nisa itu bukan sebuah investasi. Nanti suatu saat nanti
anak itu akan membalas ketong. Tidak bisa. Mereka tidak minta dilahirkan. Ya, mereka tidak minta dilahirkan, tapi kita menginginkan mereka ada. Jadi kita tidak berkewajiban untuk meminta sesuatu hal yang harus mereka balas. Kewajiban kita adalah menghidupkan mereka karena kita yang meminta mereka ada. Seperti itu kakakku. Jadi suatu saat kewajiban mereka adalah mencintai kita sih. Sampai kita tua itu harus mencintai. Tapi tanpa embel-embel, harus mengembalikan semua apa yang kita kasih. Karena itu adalah saya punya mama kak. Saya punya umi dengan saya punya abu seperti itu. Ya, menerapkan kepada saya dengan saya punya kakak-kakak. Umi dan abu saya kak sudah mempersiapkan segala sesuatu di masa tua mereka, tabungan. Itu tabungan semenjak mereka masih kuat berdagang, mereka menabung untuk mereka punya diri sampai dengan sekarang. Tapi kewajiban kita sebagai anak istilahnya menelpon, menanyakan, ya, ada uang dan tidak ada uang mereka, kita berkewajiban untuk istilahnya menanyakan kabar seperti itu. Ya. Seperti itu kakakku sayang. Jadi puji Tuhan. Ya, itu yang selalu saya bilang kepada Flakarin dengan Nisa, bahwa segala sesuatunya itu tergantung dari pribadi sih sebenarnya. Jadi saya dan Pak Takur tuh kak, mau bagaimana juga harus menabung kak. Ya, harus menabung. Ya, begitu. Nanti takut nanti besok-besok kan kak. Ya, kita memberatkan mereka, aduh kasihan. Intinya jangan kurang ajar. Ya. Setuju sekali Mama Ani, ya kak. Berian anak siapa? Anak online sayang. Kalau bicara anak pasti sedih Mama, iya kak aku. Karena pada dasarnya, jadi jangan membuli kalau orang itu belum mempunyai anak. Jangan membuli orang-orang yang masih berjuang untuk mendapatkan anak. Karena pada hakikatnya kita juga akan hidup sendiri dengan pasangan kita. Ya, seperti itu kakakku. Jadi jangan membuli seolah-olah dia yang tidak punya anak itu tuh tidak sempurna. Ya, karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Jangan karena ada anak kak, ada ujian. Tidak ada anak pun itu ujian. Jangan pikir kita yang ada anak ini tidak ada ujian. Aduh, amang tahe. Jangan. Sesuatu memang. Ada anak, salah. Sedih aku dengar kata-kata mamanya, aku pun belum punya anak. Jangan. Ya, jangan sedih sayang. Waktu Tuhan itu kita tidak pernah tahu. Ada yang 11 tahun, 10 tahun. Ya, yang saya belum ada anak usia sudah 40 tahun. Sabar kakakku sayang. Hidup seperti itu ya kakak. Jadi pada hakikatnya nanti kita juga sendiri. Apalagi punya anak perempuan tinggalnya jauh-jauh. Kan tidak ada anak biasa. Ya. Status kebahagiaan orang itu bukan berarti dia harus ada anak sih. Semangat buat kalian. Ya, mudah-mudahan Mani harus ke kita balas budi untuk orang tua setelah kerja saja. Gaji UMR kewalahan. Tidak juga sih kak. Tidak berkewajiban untuk membalas budi, tapi mengingat itu penting. Ya. Aduh saya sudah ngantuk kak. Ya, kalau saya tuh kak, karena orang tua saya kan masih ada kan kak, orang tua saya masih ada lengkap dua-duanya. Yang saya selalu minta pada Pak Takur adalah izinkan saya pulang ketika saya kerindu dengan saya punya mama dan saya punya umi dan saya punya abu. Karena kalau mereka sudah tidak ada, saya mau pulang lihat siapa kak. Ya, jadi ketika saya punya uang, saya kumpulkan dari hasil saya punya
jualan, ya. Saya lebih fokus mengumpulkan uang itu, membelikan barang yang berguna yang pertama, yang kedua menabung untuk saya dan suami, yang ketiga adalah menabung ketika saya mau pulang kapan-kapan saja bertemu dengan orang tua saya, ya. Karena buat saya 1 tahun 1 kali itu, di tahun ini saya tidak pergi kak, tapi mungkin rencananya saya harus pulang dan saya lihat dulu saya punya Mbak Umi dan saya punya Abu, ya. Karena itu adalah kerinduan yang tersendiri bagi saya sendiri. Karena orang tua saya sudah tua kak. Kakak saya mau mengambil, tidak mau dia. Mati-matian mau tinggal sendiri di rumahnya di kampung. Begitu kakakku. Jadi kerinduan untuk saya punya orang tua, pergi bertemu dengan orang tua saya. Jadi saya selalu bilang, Patakur jangan tahan-tahan saya. Karena ketika saya merindu dengan saya punya orang tua, saya harus pulang kak. Ya, orang Bima kak. Jadi karena mereka masih ada, begitu. Karena jarak juga yang sangat jauh, jadi saya harus pulang sesekali. Ya, maka dari itu kak, saya bilang sama Pak Takur, jangan halang-halangi saya. Ya, seperti itu. Mumpung masih ada ya kak, mumpung masih ada. Jadi kumpulkan uang, akan kupulang kulihat orang tuaku. Ya, seperti itu kakakku. Jadi tidak bisa kak, aku tidak bisa seperti yang kayak sudah pulang, tidak. Kalau umpamanya umiku sakit, abuku sakit, itu saya punya hati itu tidak tenang kak. Ya, hatiku tuh tidak tenang di sini. Begitu. Tidak tenang saya punya hati di sini, pengen pulang, gelisah saya punya hidup. Ada apa-apa nanti kan mana. Cuman sudah disuruh sama kakak saya untuk tinggal dengan kakak saya, mereka tidak mau. Ya. Iya. Mama Ani kasih tips menabung, ya. Kita harus konsisten sih kalau menabung saya, kak. Misalnya dengan orang tua, kemarin saya telepon terus kak. Kemarin saya telepon, susah hampir tiap hari saya telepon. Ya, karena saya rindu. Saya pernah tidak menelpon mereka selama 12 tahun karena saya dengan Pak Takur itu menikah. Mereka tidak restui. Tapi sekarang puji Tuhan, mereka sudah menerima keadaan saya baru 1 tahun lebih. Jadi tahun 2023 kemarin kami pulang sekeluarga. Saya mengenalkan anak saya dengan suami saya ke keluarga besar saya di Bima. Begitu kak. Setelah itu saya kembali ke sini dan saya hampir tiap hari telepon kak. Begitu. Jadi kakak-kakakku sayang, jadi kita itu seperti saya yang punya orang tua yang masih hidup ini, kak, kuatlah kalian cari uang, kuatlah kalian bekerja. Supaya apa? Ketika kalian memberikan kepada kalian para orang tua dari hasil keringat kaki kalian, tidak ada omelan dari suami. Ya, apalagi keluarga suami kak. Nanti dipikirnya kita memberikan uang itu hasil suami kita kok kasih orang tua. Jangan. Ya. Itu kak. Aku tidak mau seperti itu. Orang tua emang begitu mana dia merasakan. Iya. Begitu. Saya suka stop memang dengan Pak Takur. Ya. Saya suka stop memang Pak Takur. Ini hasil jualan saya. Jadi saya harus sisipkan. Karena orang tua saya di Bima jauh. Jadi sewaktu-waktu saya mau pulang, saya pulang. Begitu. Nah, kalau kamu kan bisa setiap hari lihat mamamu, ya, bisa setiap hari kau lihat mamamu kak. Begitu. Kalau aku jauh kak, ya, orang tuaku, begitu. Jadi aku harus menabung, ya, emasku ini pun kujual kalau ada apa-apa dengan orang tuaku. Ya buat apa aku kak, ya? Ini persiapan saja. Saya membelikan ini karena memang saya jauh di sini. Kalau ada apa-apa ku gade. Kalau ada apa-apa dengan orang tuaku, ya orang tua saya pulang, saya lihat. Kalau memang saya rindu, saya pulang. Mama dari Kupang ke Bima memang jauh. Sekarang ada kapal Dharma Lucita, Dharma Kartika. Jadi sudah tidak terlalu jauh lagi. Turun di Labuan Bajo atau tidak turun di Lombok. Lombok nyebrang ke Bima, Bima langsung sampai. Sekarang sudah tidak jauh lagi kak, karena ada kapal Kartika itu. Jadi dari Kupang pergi Labuan Bajo dulu. Labuan Bajo nanti ke Lombok. Lombok nyebrang aja ke Bima. 2 jam kali nyebrang ke Bima. Kita sudah sampai itu.
Tidak perlu jauh-jauh lagi. Ya sayang, sekarang kapal itu sudah ada. Boleh juga kita turun di Labuan Bajo, terus kita menyeberang ke Sape, Kak. Ya, dari Labuan Bajo kita naik feri menyeberang ke Sape. 8 jam. Sampailah kita ke Bima, Kak. Begitu. Tapi buat saya, Kak, jauh dan dekat namanya untuk orang tua, saya tidak peduli. Ya. Jauh dan dekat kalau untuk orang tua, apalagi untuk saya sudah 12 tahun, Kak. Saya tidak ketemu orang tua saya. Saya bersyukur pada Tuhan di dalam jangka 12 tahun itu, ya, saat mereka tidak menerima saya, ya, mereka masih hidup, Kak. Ya, mereka masih hidup dan puji Tuhan, mereka masih hidup dan bisa menerima saya. Jadi saya bersyukur. Tuhan izinkan saya, ya, saya yang berdosa ini karena saya pindah agama tadi. Saya sudah berdosa menyakiti hati mereka selama 12 tahun. Untung di 12 tahun itu Umi dan Abu saya itu masih sehat, masih puji Tuhan, masih ada. Walaupun sekarang sudah sakit-sakit, intinya saya sudah diterima di keluarganya, di keluargaku. Jadi kalau ada apa-apa dengan Umi Abuku, saya tidak lagi ada berseteru begitu. Tidak ada lagi berseteru dengan keluarga, saudara, apa. Jadi kalau saya mau pergi kemana-mana, mau pergi lihat mereka, begitu. Tidak ada. Dulu saya Muslim, Kak, begitu. Jadi puji Tuhan, begitu Tuhanku. Jadi kuatlah kalian cari uang, Kak. Kuat kalian cari uang, kuat kalian menabung. Ya Allah, iya Kak, jangan ikuti aku ya. Aku tidak baik, jangan ikuti Kak. Hah? Baru tahu Kak. Iya, jangan ikuti, aku tidak baik sayangku. Itu tidak boleh. Juga tidak ada penyesalannya Mama Ani. Maksudnya penyesalan apa Kak? Ya? Aku tidak langsung masuk saja Kak. Ada proses iman yang aku hadapi. Begitu. Jadi kalau umpamanya iya semua Islam Muslim semua Kak. Jangan ikuti aku. Ya. Tidak ada orang itu kan yang merasa ini perbuatan tidak baik. Begitu kakakku. Jadi saya omong memang jangan mengikuti saya kalau memang itu perbuatan tidak baik. Kadang-kadang kan orang kan merasa itu perbuatan hina. Ya, begitu kakakku. Itu ada orang yang bilang tidak penyesalan. Mau bagaimana lagi takdir sudah menjalani saya seperti ini. Selamat malam Mama, terima kasih. Selamat malam kakak emaku saya. Jadi seperti itu kakakku. Tapi Mama Ani sungguh sangat luar biasa mempelajari agama saya. Sebelum saya masuk, saya pelajari dulu, Kak. Sebelum saya masuk, saya memeluk Katolik, saya belajar dulu. Maaf Mama Ani, maksud saya mumpung orang tua masih ada gitu. Maksudnya masih ada bagaimana? Udahlah Mama, jangan semangat Mama Ani, Tuhan Yesus selalu memberi. Amin. Kenapa nggak balik ke Islam lagi? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mandi tuh, puji Tuhan sudah. Ya, jadi itu adalah perjalanan iman intinya. Ya, intinya itu perjalanan iman saya. Jadi tidak ada yang perlu saya jelaskan. Itu adalah takdir hidup saya, ya. Suami saya juga Katolik, saya tetap Muslim. Itu pilihan kakak, Kak. Jangan pernah menyamakan pilihan kakak dengan pilihan saya. Mama kalau anak kawin Islam, Mama setuju, Kak. Ya, tidak ada, Kak. Maksudnya ini pilihan hidup saya. Banyak, Kak, ya, Mama sapa dulu, saya lagi hamil soalnya. Halo Kakak Fitriana, saya selalu sampai lahirannya sayangku. Ya, masing-masing punya, ya, masing-masing punya. Ya, masing-masing kakak punya pilihan, masing-masing kakak punya diri, masing-masing kalian punya pilihan, masing-masing kalian punya diri pribadi. Jadi tidak bisa menyamakan takdir orang dengan takdir kita. Ya.
Hamil berat 32 kilo. Jalan hidup manusia tak sama semua. Iya betul Kak. Iya. Jadi ya masing-masing dan dia punya pribadi ya kakakku. Seperti itu, pilihan orang kan masing-masing beda-beda. Makasih Kak Emma. Masing-masing dengan pribadinya masing-masing. Jadi tidak usah menghujat orang, kita tidak usah menghakimi orang lain dengan pilihannya dia, karena itu adalah keputusan yang dia sendiri ambil. Iya, betul. Tetap semangat Mama. Iya sayangku. Saudara kita di sini ya, saudaranya Islam, Muslim semua kakakku. Aku sendiri ada yang berbeda Kak, tidak mungkin aku sudah beda, aku ajak semua mereka, kan itu tidak bisa Kak. Ya, tidak semua orang tuh harus sama sayang. Ya, aku tidak bisa mengajak mereka, tidak mungkin. Bintang ini dulu tadi, tapi sudah murtad ya. Dalam ajaran Muslim kan, nggak ada yang bisa menolak takdim ya. Sama kayak mama saya Kristen masuk ya. Masing-masing Kak. Demi Pak takut atau tidak Kak? Tidak begitu Kakak Hani. Itu adalah salah. Ya. Demi Pak takut atau tidak kakakku. Saya demi Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Kalau kakak bilang demi Pak takut atau tidak, karena Pak takut memang tidak menyuruh saya untuk pindah agama. Islam ke Kristen namanya murtad katanya. Iya Kak. Kalau Kristen ke Islam, domba yang hilang. Ya. Saya tidak pernah memilih jalan ini karena suami saya. Karena Tuhan yang milih. Iya Kak. Banyak proses iman yang saya jalani dalam satu hidup yang tidak bisa saya ungkapkan. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya rasakan banyak Kak, ya banyak yang jangan omong saya dulu. Iya Kak. Iya, iman percaya iya Kak. Saya percaya, saya yakin berbahagialah orang yang tidak melihat tapi akan percaya. Begitu Kak. Berbahagialah dia yang tidak melihat tapi akan percaya. Amin. Ya, begitu Kak. Jadi saya juga bukan seorang rohaniawan, saya juga bukan seorang pendeta, saya juga bukan seorang yang yang luar biasa, tidak. Tapi maksudnya perjalanan iman saya membawa saya pada kehidupan yang baik menurut saya ya, bukan menurut orang, karena saya sendiri yang merasakan. Tapi saya baku sayang, baku toleransi dengan saudara semuanya. Dan saya juga tidak kayaknya, saya tidak mau kayak berbeda pendapat dan berbeda prinsip hanya gara-gara sebuah keyakinan. Kakakku ya, masa saya harus menjauh dari saudaraku semuanya hanya gara-gara kita berbeda keyakinan? Tidak bisa kakakku. Saya tetap hidup bertoleransi dan menanamkan cinta kasih kepada sesama. Ya, karena saya merasa hidup toleransi itu adalah hidup cinta damai tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Jadi buat saya, kenapa kita harus mempermasalahkan perbedaan Kak? Begitu. Kita hidup bersama-sama ciptaan Tuhan, hanya caranya yang berbeda-beda ya. Jadi tolong jangan bertanya lagi. Karena kebiasaan itu orang hanya bisa menghujat dan menilai saja, tapi beratnya nanti diketong. Itu kakakku. Aku hanya bisa nauzubillah min. Iya Kak. Kakak nauzubillah min zalik, jauhkan segala hak dari hal. Kadang-kadang Kak, ya kadang-kadang
orang itu terlalu banyak sok pintar begitu, sok agama, sok bisa diajak apa, sok terlalu suci lah kakakku. Tapi kebanyakan tidak bisa menjalani apa yang dia imani, begitu kakakku. Ya, seperti itu. Jadi jangan pernah berbicara tentang apapun keyakinan orang lain kak, karena masing-masing itu dan dia pilihan. Coba memani pakai bahasa Bima ya. Mama iya. Kakak, makasih ya, saya sudah antarkan tadi ke kamu punya apa itu namanya? Terima kasih sayangku yang sudah berbagi hari ini. Terima kasih banyak. Kami sudah pergi ke sana untuk berbagi tadi pagi, tadi siang. Mungkin kalian lihat ya live-nya toh, sampai ada yang bilang dia punya anak itu 32 kilo. Ada yang kalian lihat, ada hal-hal lucu juga yang terjadi pada saat kita membagikan nasi itu. Mereka berdesak-desakan kak, takut tidak kebagian. Ya, padahal nasi itu kak hampir mereka itu dapat dua-dua, kadang mereka datang lagi. Ya, lupa mama, lupa kasih adik, lupa kasih kakak. Begitu. Jadi puji Tuhan bisa juga bagikan di lampu merah juga tadi. Ya. Ya, bisa bagikan di lampu merah karena kelebihan juga kak. Ada yang ini apa, tapi kalau es itu semua mau es. Apalagi es cendol mereka suka kak. Jadi terima kasih banyak untuk kakak-kakak mereka yang sudah berbagi di lapak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga saudara semua yang berbagi dilancarkan, dimudahkan rezekinya. Ya, saudaraku semuanya. Jadi terima kasih banyak karena berkat dari kakak mereka, kakak Emma, thank you kak. Jadi berkat dari makanya keluarga nggak mau terima Mama Hani jual agama. Oh tidak kak. Kakak punya komentar sudah terlalu berlebihan kakak Hani. Karena kakak bukan siapa-siapa saya kak. Ya, minta maaf. Ya, kakak bukan siapa-siapa saya kakak Hani. Ya, kakak bukan siapa-siapa saya, jadi kakak tidak berhak juga untuk mengatai saya seperti itu. Kakak siapanya saya? Ya, kau siapanya saya? Saudara bukan, kenalan bukan, ya? Kau siapa kak? Ya, kau siapanya saya? Ya, saya baik-baik saja dengan orang tua saya baik-baik saja dengan saya punya keluarga. Ya, jangan seperti itu kakak. Kakak belum tentu masuk surga kak. Ya, jangan urusi neraka saya. Kalau surga juga belum tentu kakak punya tempat. Ya, cara kita masuk neraka itu beda-beda jalannya kak. Ya, cara kita masuk surga juga beda-beda jalan. Ya, begitu kak. Urusi kakak punya diri dulu, baru urusi saya kak. Karena kakak belum tentu masuk surga. Ya, begitu. Kakak urusi kakak punya diri saja, tidak usah urusi saya. Karena kakak juga belum tentu masuk surga kak. Hah? Begitu kakak. Kakak jangan omong seperti itu. Ya. Gaya kau elit, mulut kau kayak comberan. Ya. Gaya kau elit kali. Mulut kau kayak comberan, suka sekali menghakimi orang. Ya. Jangan sampai kau orang yang pertama masuk neraka, baru saya. Jangan omong saya. Masa kau langsung omong saya bilang, saya punya keluarga tidak suka. Ya. Tidak kak, katong sana bahasa agama, tapi dia punya cara omong seolah-olah dia suka si makan beta. Dia beta pun saudara, dia punya keluarga, saya punya keluarga. Hai. Jangan begitu. Ya, lihat diri dulu.
Ya, lihat dulu diri dulu baru omong orang. Begitu. Kakak datang seolah-olah kakak saya punya saudara, saya punya keluarga, saya punya mama, saya punya bapak, yang langsung bilang saya punya keluarga dong tidak suka. Kakak-kakak dong sendiri suka karena saya, hai, kau siapa? Ya, yang namanya orang itu, ya, tidak menerima wajarlah, marah wajarlah. Begitu. Iyo kakak Neta. Lihat dulu diri kita sendiri, baru kita omong orang. Ya, begitu. Jangan langsung kakak baru masuk. Ya, kakak langsung omong saya begitu. Jangan sampai kau mati kau langsung masuk neraka duluan baru saya. Ya. Kau jangan omong saya tentang saya. Aku tidak tahu kak. Boleh komen kak, boleh komen tapi jangan berlebihan. Ya. Apa urusanmu dengan aku? Ya. Aku bercerita pengalamanku. Ada yang bertanya ya aku jawab. Kakak datang menghakimi saya. Bukan tidak tanggapi kak. Ya, kadang orang itu ya piket sayang. Gara-gara laki-laki. Kami tidak ada bahas itu kak. Kami tidak ada bahas agama. Sudah tidak ada bahas lagi karena itu sensitif saya tahu. Tapi orang pun komen nih seolah-olah dia Tuhan Allah. Astaga. Urus diri sendiri dulu baru urus orang. Cara orang berbuat dosa beda-beda weh. Ya. Cara orang buat dosa beda-beda. Kau jangan bilang saya ini. Dari kau punya penampilan saja sudah menunjukkan kau menjati diri saya rasa. Sudah sayang, sudah jadi. Ya. Kau bawa kau pun foto profil pakai lu pun koper tutup lu pun masker tuh. Ya. Lu pikir lu gagah. Ya. Lu pikir lu terlalu gagah deh. Aduh Tuhan Allah Lu datang ke Kupang ini betapa fokusan lu juga. Salam kenal ma, terima kasih. Kau belum tahu itu Ratu Entok masuk penjara itu gara-gara omong apa? Bis sudah. Kau mau ikut lagi Ratu Entok? Kau masuk juga? Emosi aku. Orang gampang menyakiti perasaan orang. Iyo. Gampang sekali kak menghakimi, memarahi orang. Ya. Raja bukan ratu. Iyo. Raja bukan ratu kak. Iyo. Ya. Ya sayangku. Tidak usah kita bahas-bahas itu. Salam kenal. Bahas iya. Ganti topik saja mama. Iya kakak. Tidak usah topik-topik begitu. Aneh-aneh. Raja unggas. Oh dia bukan entok lagi. Anak-anak sudah tidur ya. Karlin belum pulang sayang. Karlin yang belum pulang. Nesa sudah tidur. Flash sudah tidur. Iyo kakak. Jadi kakakku sayang. Patakur itu besok pagi baru. Karlin kemana? Karlin itu pergi ke Rosario. Karlin pergi mana? Mampi berdoa sayang. Kami kan bulan Maria toh. Jadi pergi berdoa Rosario. Saya ada jaga Nesa tadi dengan ini apa. Jadi kalau saya pergi pasti Nesa. Kami hari Senin. Kami di sini. Kami asrama hari Senin. Selamat malam Ibu Ani. Iya kakakku. Selamat malam. Salam kenal mama saya selalu untuk mama sekeluarga. Terima kasih. Pikir pembicaraan orang itu kalau mereka bicara tambah begini. Iya kakak. Tidak usah lagi dipikirkan.
Bapak mana mama? Bapak ada piket sayang. Ya, jangan dihiraukan. Iyo, kakak tidak dihiraukan lagi. Salam kenal ya Ibu Ani. Terima kasih kakak Bunda Cayang. Apa kabar kalian semua yang ada di situ? Pingin sekali aku pergi di Sintang ya, di Kalimantan. Iya kak. Kalian like lah saya punya apa namanya. Kalian kalau umpamanya terima kasih banyak. Kalau kalian ingin apa namanya berbagi atau apa seperti tadi, terima kasih banyak kakakku. Tapi orang-orang yang tadi berbagi real, berbaginya baru tadi kak. Jadi tidak ada yang janji kemarin-kemarin untuk berbagi. Justru yang janji mau apa namanya mau berbagi di hari Jumat itu mereka tidak ada. Tapi tidak apa-apalah, itu bukan urusan saya dengan mereka, tapi urusan dia dengan Tuhan. Tapi sudah diganti oleh kakak Emma, sudah diganti oleh kakak SL, sudah diganti sama kakak Ika, sudah diganti kakak Grace, sudah diganti sama kakak Ray yang ada Reni yang ada di Malaysia. Datanglah Kapolres Sintang itu, Ibu Kapolres, Bapak Kapolres Sintang itu dulu pernah tugas di NTT. Kenal baik dengan saya kak. Jadi suruhlah saya pergi ke Sintang. Beliau dulu Kapolres di Dumai lagi. Di Landak. Sebelum Kapolres di Sintang, beliau Kapolres di Landak. Saya tadi lewat di pertigaan Jalan Nangka, lihat Pak Takur sedang bertugas. Iya sayangku, memang bertugas malam. Jadi besok baru Pak Takur kembali jam 8 kak. Dicari panggung aja mama, jangan dikasih. Hah? Dicari panggung maksudnya apa? Bagaimana sayang? Dicari panggung maksudnya bagaimana sayangku? Selamat malam mama, selamat malam sayang, cinta darling. Apa kabar? Salken dari IB Banten bun. Halo, kalau Ibu Bayangkari kah? Ibu Bayangkari juga. Salam dari dia cari panggung mama. Panggung apa kan? Mama ke Pontianak. Iya, tapi saya pengaruh takut naik pesawat 2 kali tuh. Ya. Itu Karlin sudah pulang. Sintang jauh dari Pontianak, Ma. Iya. Sabar ya. Buka dulu itu. Orang yang Juli tanya Pak cari panggung, Mam. Jangan lari deh. Ini adik Bang Ben udah. Main bodoh Sampai di depan rumah gue berlari. Saman belum tidur kalau Mama Ani belum off. Mama Ani anakku suka ikut cara Mama bicara loh, soalnya setiap hari nonton dia kak. Itu kabar baik Mama masih selalu sekeluarga. Saya disuruh ke Pontianak kak. Ditelepon terus suruh ke Pontianak. Ke Sintang. Ini dengan bilau baru sama Cuka. Cuka. Siapa kesana? Mamanya bilang jangan kena angin. Nanti datang abang kak. Ini siapa juga ada? Iya udah terus. Besok di situ lagi. Tahu nggak bisa. Sudah. Hah? Mama Ani besok ke free day kak? Langsung deh. Besok saya ke free day, tapi kalau ini tambah kena angin nih. Itu tahu abang kak toh mana? Yang mana? Sende. Besok baru cari belau. Tadi dia minum obat dia kebaik toh? Sudah, panas. Ayo pesana. Coba. Satu anak-anak sekolah mama. Sekolah tapi apa nak? Kenapa? Tadi ada sen mandi ya? Iya, ada tuh tidak akan bisa tidur kalau tidak mandi. Buka dulu ini ya. Itu karena radang amandil sama pengana juga gitu. Mama ada dapat salon untuk anak-anak besok. Belum dapat nih. Ini dia bof kak, dia bof.
Bof di telinga. Salam dari Manado, Mama. Halo orang Manado. Mama Ani tidur masing-masing kami. Iyo, masing-masing Kak. Takutnya nanti kalau kita lagi main sama dilihat sama anak. Tapi kadang-kadang jangan. Hari Sabtu besok Pak takut lepas piket. Bahaya itu. Bahaya be. Anak-anak pisah sekolah semua. Bahaya itu. Kalau saya tidak live pagi berarti terjadilah. Ya. Jangan kau tanya-tanya besok.